Pernah tidak kamu melihat seorang anak di taman atau di pusat perbelanjaan dan kamu merasa ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar anak yang pendiam atau aktif, tapi ada semacam jarak antara dia dan dunia sekitarnya. Lalu kita sering mendengar orang tua berbisik, "Ah, mungkin cuma terlambat bicara." Atau namanya juga anak laki-laki. Tapi seberapa sering kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar otak kecil mereka? Apakah ini sekadar nasib atau ada serangkaian kartu domino yang sudah jatuh jauh sebelum kita menyadarinya? Itu pertanyaan yang sangat menggelitik. Kita sering menganggap gangguan perkembangan anak, entah itu autisme, ADHD, atau keterlambatan bicara, sebagai sebuah kejadian tiba-tiba. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit dan, jujur saja, sedikit menakutkan. Ini bukan soal nasib buruk semata. Ini adalah akumulasi dari faktor risiko yang sering kali tidak terlihat, atau bahkan kita abaikan karena dianggap sepele. Kita sedang membicarakan sebuah bom waktu biologis dan lingkungan. Bom waktu. Istilah yang cukup berat untuk topik anak-anak. Jadi kalau kita bedah bom waktu ini, kabel mana yang sebenarnya paling berbahaya? Apakah kita bicara soal genetik murni? Karena rasanya tidak adil kalau orang tua menyalahkan diri mereka sendiri atas sesuatu yang tertulis dalam DNA. Betul, kita tidak bisa menafikan genetik. Itu fondasinya. Bayangkan genetik itu seperti cetak biru atau blueprint sebuah bangunan. Jika cetak birunya sudah memiliki instruksi yang keliru, bangunannya berisiko rapuh. Riwayat keluarga, kelainan kromosom, itu faktor risiko internal yang sangat kuat. Tapi, dan ini bagian yang menarik, blueprint saja tidak membangun rumah. Kamu butuh kontraktor, material, dan cuaca yang mendukung. Disinilah faktor lingkungan masuk dan seringkali menjadi pemicu utamanya. Jadi, maksudmu, seseorang bisa punya genetik yang berisiko, tapi gangguan itu tidak muncul kalau lingkungannya tidak menekan tombolnya. Tepat sekali, itu yang disebut epigenetik. Gen itu seperti pistol yang sudah diisi peluru, tapi lingkunganlah yang menarik pelatuknya. Mari kita mundur sedikit ke masa yang paling krusial, masa kehamilan. Banyak orang tidak sadar bahwa stres pada ibu hamil bukan sekadar perasaan sedih. Saat ibu stres berat, tubuhnya membanjiri janin dengan hormon kortisol. Ini bisa mengubah arsitektur otak bayi bahkan sebelum dia lahir. Belum lagi paparan racun, polusi udara, atau infeksi virus selama kehamilan. Itu semua adalah faktor risiko biologis awal. Wow, jadi tekanannya sudah dimulai sejak dalam kandungan. Tapi mari kita bicara soal realitas setelah lahir. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Saya sering melihat fenomena di mana orang tua, mungkin karena terlalu sibuk, memberikan gadget kepada anak balita supaya tenang. Apakah ini termasuk faktor risiko yang signifikan? Atau kita hanya terlalu paranoid dengan teknologi? Ini adalah pedang bermata dua yang paling tajam di abad ini. Mari kita luruskan satu hal. Gadget itu sendiri benda mati. Masalahnya bukan pada layarnya, tapi pada apa yang hilang saat layar itu menyala. Perkembangan otak anak, terutama di usia 0 sampai 5 tahun, bergantung sepenuhnya pada interaksi dua arah, timbal balik. Senyum dibalas senyum, suara dibalas suara. Saat anak terpaku pada layar, interaksi itu putus. Jadi bukan radiasinya yang merusak, tapi hilangnya stimulasi manusiawi. Persis. Itu namanya sensory deprivation atau kurangnya rangsangan sensorik. Anak yang terlalu banyak screen time kehilangan kesempatan untuk melatih otot sosial dan bahasanya. Risiko gangguan perkembangan bicara dan sosial melonjak drastis. Ini ironis kan? Kita memberikan alat komunikasi tercanggih di dunianya kepada mereka, tapi justru alat itu yang menghambat kemampuan mereka berkomunikasi. Ironi yang menyedihkan. Dan ini membawa kita ke faktor risiko lain yang mungkin lebih sensitif, pola asuh dan kondisi rumah. Saya pernah baca soal toxic stress pada anak. Seberapa besar pengaruh lingkungan rumah yang kacau terhadap risiko gangguan perkembangan? Sangat masif. Otak anak itu seperti spons. Dia menyerap segalanya, termasuk ketegangan emosional. Jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik, kekerasan, atau pengabaian, otak mereka akan beralih ke mode bertahan hidup atau survival mode. Bagian otak yang mengatur rasa takut,
akan membesar, sementara bagian yang mengatur logika dan pembelajaran akan menyusut. Ini bukan metafora, ini terlihat dalam pemindaian otak. Jadi, faktor risiko sosial ekonomi dan stabilitas keluarga adalah kunci. Kemiskinan, misalnya, seringkali berkorelasi dengan nutrisi buruk dan stres tinggi. Yang keduanya adalah musuh bagi perkembangan otak. Mendengar ini rasanya seperti ada beban berat di pundak kita semua. Kita bicara soal genetik, kehamilan, gadget, sampai suasana rumah. Rasanya seperti berjalan di ladang ranjau. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran. Di zaman modern ini, kita punya akses kesehatan yang lebih baik, nutrisi yang seharusnya lebih terjamin. Kenapa angka kasus gangguan perkembangan justru terlihat meningkat? Apakah karena kita makin sadar atau memang risikonya makin banyak? Analisis yang bagus. Ini kombinasi keduanya. Diagnosa kita memang semakin tajam, tapi di sisi lain, gaya hidup modern menciptakan risiko baru yang tidak dihadapi nenek moyang kita. Lihat saja makanan kita. Makanan ultraproses, gula tinggi, pengawet. Ada teori kuat tentang hubungan antara kesehatan usus, gut health, dan kesehatan otak. Apa yang dimakan anak mempengaruhi neurotransmitter di otaknya. Lalu, kurangnya aktivitas fisik. Anak zaman sekarang kurang bergerak, kurang memanjat pohon, kurang berlari. Padahal, gerakan fisik itu menstimulasi perkembangan saraf motorik dan kognitif. Kita mengurung anak-anak di dalam kotak beton yang aman, tapi secara biologis, kita mematikan potensi mereka. Jadi kenyamanan modern ini sebenarnya adalah jebakan. Kita memberi mereka kenyamanan, tapi merampok tantangan fisik dan interaksi nyata yang dibutuhkan otak mereka untuk tumbuh. Bisa dibilang begitu. Kita menukar perkembangan alami dengan kemudahan instan. Dan risikonya adalah kita menciptakan generasi yang rapuh secara neurologis. Tapi jangan salah paham, ini bukan untuk menakut-nakuti orang tua. Justru, memahami faktor risiko ini adalah kekuatan. Jika kita tahu bahwa gadget adalah risiko, kita bisa mengontrolnya. Jika kita tahu nutrisi itu krusial, kita bisa memperbaikinya. Kita tidak bisa mengubah genetik, tapi kita bisa mengubah tanah tempat benih itu tumbuh. Setuju sekali. Kesadaran adalah langkah pertama untuk pencegahan. Sebelum kita menutup diskusi yang cukup intens ini, saya ingin menyentuh sedikit soal intervensi. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda risiko ini, misalnya ada riwayat keluarga atau anak sudah terlanjur terpapar gadget berlebihan, apakah sudah terlambat? Tidak ada kata terlambat, terutama di masa Golden Age. Otak anak memiliki plastisitas yang luar biasa. Ia bisa berubah dan memperbaiki diri jika diberi stimulasi yang tepat. Kuncinya adalah deteksi dini. Jangan menunggu. Jika naluri orang tua berkata, ada yang salah, segera cari bantuan profesional. Kurangi faktor risiko yang bisa dikontrol hari ini juga. Matikan TV, ajak anak bicara, perbaiki makanannya. Perubahan kecil di lingkungan bisa memutar balik arah jarum jam perkembangan mereka. Luar biasa. Jadi intinya adalah kembali ke dasar. Hubungan manusia, nutrisi sehat, dan lingkungan yang aman secara emosional. Teknologi boleh maju, tapi kebutuhan dasar otak manusia tetap purba. Betul. Kita tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, kita hanya perlu menjadi orang tua yang hadir. Hadir secara fisik dan emosional. Itu adalah tameng terbaik untuk melawan sebagian besar faktor risiko yang kita bicarakan tadi. Diskusi yang sangat membuka mata. Saya yakin banyak pendengar di luar sana yang mungkin sedang merenung, melihat kembali kebiasaan di rumah mereka, atau bahkan merasa lega karena akhirnya memahami apa yang harus diwaspadai. Topik ini memang berat, tapi sangat penting untuk masa depan generasi berikutnya. Benar. Setiap anak berhak mendapatkan start terbaik dalam hidupnya, dan tugas kita lah untuk membersihkan jalur lari mereka dari rintangan-rintangan yang tidak perlu. Baik, sepertinya waktu kita sudah pun hampir habis. Untuk teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi terkait topik gangguan perkembangan anak, jangan simpan sendiri. Kami sangat ingin mendengar cerita atau pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi kita tidak berhenti di sini. Ya, dan jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian mendapatkan wawasan baru hari ini. Itu hal kecil bagi kalian, tapi sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan informasi edukatif seperti ini.
Dan tentu saja bagikan atau share episode ini ke teman, keluarga, atau grup WhatsApp orang tua murid. Siapa tahu satu klik dari kalian bisa membantu orang tua lain yang sedang bingung mencari jawaban. Terakhir, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan membahas lebih banyak lagi topik seputar psikologi, kesehatan, dan fenomena sosial yang jarang dibicarakan orang lain dengan kedalaman yang berbeda. Terima kasih sudah mendengarkan dan meluangkan waktu bersama kami. Ingat, menjadi orang tua itu sulit, tapi kalian tidak sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.